Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Ilham Gumoro, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi sosiologi pedesaan dan perkotaan. Berikut presentasinya. Sosiologi perkotaan dan pedesaan. Tugas ini dibuat oleh saya, Panji Ilham Gumoro, dengan NIM 18113100041. Baik, di sini saya akan membahas tentang 3 materi sosiologi perkotaan dan perdesaan. Yang pertama, definisi sosiologi perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, teori sosiologi perkotaan dan perdesaan. Yang ketiga, strategi dakwah pada masyarakat desa dan kota. Yang pertama, definisi sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengamati pembentukan dan pertumbuhan kota serta kehidupan penduduknya dengan beragam pengaruh di dalamnya, baik dari sosial, unsur budaya, ataupun dari politiknya. Selain itu, sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang dipelajari antara lain mata pencarian hidup, pola hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan pola pikir dalam menyikapi suatu permasalahan. Ruang lingkupnya, adapun yang menjadi ruang lingkup dalam sosiologi perkotaan sehingga menjadi objek kajian sosiologi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan dan ketergantungan sosial. Yang kedua, disorganisasi individu. Yang ketiga, kriminalitas dan kenakalan remaja. Yang keempat, masyarakat dan kebudayaan. Yang kelima, pola perilaku. Yang keenam, tata kota. Yang ketujuh, manusia dan lingkungan sosial. Kedelapan, gerakan sosial. Yang kesembilan, mobilitas sosial. Yang kesepuluh, solidaritas sosial. Dan yang terakhir, konflik sosial. Definisi sosiologi perdesaan. Sosiologi perdesaan merupakan cabang sosiologi yang mempelajari masyarakat perdesaan dan segala pola interaksi yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang dipelajari dalam sosiologi pedesaan antara lain mata pencarian hidup, pola hubungan, pola pemikiran, serta sikap dan sifat masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, secara mandiri memberikan kajian mengenai hubungan masyarakat dengan lingkungan pedesaan. Hubungan yang dimaksudkan ialah hubungan sosial melalui proses interaksi yang dilakukan secara individu atau kelompok. Lalu ruang lingkup sosiologi perdesaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kajian mengenai penduduk di pedesaan. Yang kedua, sistem dasar masyarakat. Yang ketiga, struktur dan organisasi sosial. Yang keempat, pola pemukiman desa. Teori sosiologi perkotaan dan pedesaan. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural menganggap stratifikasi sosial atau hierarki sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem. Perlu digarisbawahi bahwa stratifikasi bukan tentang seseorang yang menempati jabatan tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Setiap posisi bisa diibaratkan organ tubuh, maka ada jantung, hati, ginjal, dan sebagainya. Semua organ bekerja memenuhi kebutuhan fungsionalisme bagi tubuh. Jika salah satu posisi sosial tidak berfungsi, sistem sosial akan kacau. Masyarakat mengalami disorganisasi. Selanjutnya, teori pertukaran. Teori pertukaran merupakan
Teori perilaku sosial atau behavioral. Teori ini menganggap perilaku manusia atau aktor membentuk pola hubungan antara lingkungan kepada aktor. Perilaku manusia disambut reaksi dari lingkungan yang kemudian mempengaruhi balik perilaku setelahnya. Jadi hubungannya adalah dari aktor ke lingkungan, balik lagi ke aktor lingkungan, baik sosial atau fisik, di mana perilaku aktor eksis mengaruhi balik perilaku aktor. Reaksi lingkungan bisa positif, negatif, atau netral. Yang selanjutnya teori interaksionisme simbolik. Prinsip dasar teori interaksionisme simbolik adalah manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi, manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkannya pada kapasitas menjadi berbeda dengan lainnya. Yang terakhir, teori konflik. Teori konflik berkembang sebagai reaksi teori fungsionalisme struktural. Teori konflik memiliki akar tradisi dari Marxian. Teori konflik melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini ada karena beberapa sebab. Pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Kedua, hubungan sosial adalah hubungan saling memengaruhi atau orang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Yang ketiga, efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Dengan demikian, stratifikasi sosial berisi relasi yang sifatnya konfliktual. Selanjutnya, strategi dakwah di perkotaan. Yang pertama, strategi dengan pendekatan kajian keislaman. Kondisi ini menuntut adanya penggalian kembali konsep pembinaan umat yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Upaya penggalian ini telah dilakukan tanpa henti oleh para ulama dari masa ke masa, dan hal itu telah dilihat dalam pentas sejarah berbagai macam bentuk pembinaan umat, baik berupa lembaga formal dan non-formal. Lembaga pembinaan ini pada umumnya berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai-nilai Islam. Salah satu model pembinaan umat non-formal yang diharapkan dapat berkembang bersama dengan lembaga pendidikan lainnya adalah pendekatan kajian keislaman. Salah satu contohnya dalam bentuk majelis taklim. Yang kedua, strategi dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial merupakan strategi pendekatan dakwah dalam bentuk kegiatan sosial sebagai implementasi untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sosial masyarakat kota. Pendekatan ini merupakan salah satu strategi yang berorientasi pada kegiatan praktis operasional dakwah Islamiyah yang memiliki sifat dakwah sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi kehidupan sosial masyarakat kota yang cenderung bersifat individualisme. Biasanya tujuan ini selalu dibarengi dengan upaya pemenuhan kesejahteraan dan aspek ekonomi sosial masyarakat. Strategi dakwah di perdesaan. Metode dakwah yang biasa dilakukan di pedesaan biasanya secara langsung, misalnya dengan pengajian, tabligh akbar, dan face to face. Hal ini disebabkan karena waktu dan rutinitas yang dilakukan orang pedesaan relatif masih rendah atau masih banyak waktu kosong, serta sikap individualisme masih rendah, dan menjadikan masjid atau musola sebagai tempat utama dalam berdakwah serta pesantren sebagai tempat utama untuk pendidikan anaknya. Dari aspek dai, biasanya cenderung lebih bersifat otoriter dalam hal penyampaian materi dakwanya.
Hal ini karena sifat mad'u-nya yang pasif dan mudah menerima, bukan kritikal, sehingga dengan sikap otoriter membuat mad'u mudah menerima apa saja yang disampaikan oleh dai. Materi dakwah di pedesaan biasanya lebih bersifat agamis, contohnya seperti ibadah fikih, akhlak, dan muamalah. Masyarakat pedesaan tidak begitu suka dengan materi dakwah dan yang disangkut pautkan dengan ilmu teknologi ataupun politik negara. Citra dai menjadi hal yang sangat penting dalam menyampaikan dakwah di pedesaan dibandingkan dengan isi dakwah itu sendiri, karena sifat masyarakat desa yang sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan jiwa sosialitasnya yang tinggi. Masyarakat di pedesaan lebih menyukai dakwah yang sesuai dengan tradisi mereka yang telah ada artinya. Tidak mudah untuk menerima pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman Islam yang telah ada di desa tersebut. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.